Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita berada di pantai Pariaman dan kita menikmati deburan ombak yang menandakan bagaimana kerinduan sang laut kepada pasir yang di tepi pantai. Kita lihat dalam deburan ombak ada pelajaran yang besar bagi kita. Bahwasanya kadang-kadang ombak datang dengan yang besar, kadang-kadang dia bergulung dengan kecil, tapi tidak sedikit ombak yang kecil bisa menenggelamkan para nelayan. Begitulah kehidupan. Kadang-kadang orang dengan fitnah yang kecil justru dia dapat dikalahkan, tapi ketika dengan batu yang besar dia tidak jatuh. Berapa banyaknya kendaraan tidak jatuh oleh batu yang besar, tapi dia jatuh oleh batu yang kecil. Itu sebuah gambaran bagaimana Allah menunjukkan kepada kita laut yang kita lihat tenang di tengah lautan begitu tenang, tapi sampai di tepinya ternyata dia memecah deburan ombak yang begitu besar. Kita lihat juga manusia banyak yang kita lihat tenang, tapi dalam ketenangan jiwanya mungkin banyak yang bergolak di dalam dadanya dan suatu saat itu akan keluar. Maka itu perkataan yang bisa kita keluarkan sebelum kita keluarkan dia milik kita, tapi setelah kita keluarkan sesungguhnya dialah yang menguasai kita. Maka berhati-hatilah dalam berbicara, terutama bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Deburan ombak tidak ada kaitannya dengan pantai laut selatan. Deburan ombak tidak ada kaitannya dengan jinsan syaitan. Tapi deburan ombak sesungguhnya dia berjalan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sudut sana ada pulau yang disebut angsa dua. Ya, kita tak tahu apakah dua angsa atau dua sejoli yang akan berada di angsa dua. Kita tak tahu. Tapi inilah kehidupan. Kawan, jemaah sekalian, mari kita perhatikan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita berjalan di pantai seharusnya itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan negeri, Allah bisa saja mendatangkan ombak yang bergulung-gulung dan menghancurkan negeri itu. Tapi sebagian tempat tidak dihancurkan oleh ombak. Daerah dihancurkan dengan tsunami. Allah tidak hancurkan. Padahal negeri yang penuh dengan kemaksiatan, tapi Allah tidak hancurkan dengan tsunami. Tapi dihancurkan dengan tsunami. Itu bukan berarti Allah sayang kepada orang-orang yang melakukan maksiat di pantai. Tidak, tapi Allah menunda mereka, dan penundaan akan hidup mereka dalam maksiat itulah azab Allah yang akan berikan mereka. Semakin mereka banyak hidup dalam maksiat, makin mereka mengumpulkan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang akan kita tempati di akhirat kelak, sesungguhnya kita telah bangun di hari ini. Siapa yang menjalani hidupnya dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia membangun istana kebahagiaan di kehidupan akhirat. Tapi siapa menjalani kehidupan dengan maksiat kepada Allah, berarti dia telah membangun istana penderitaan di kehidupannya kelak. Maka kita gunakan hari yang lalu adalah qadar Allah yang telah kita jalani. Hari ini adalah amalan kita. Hari esok belum tahu menjadi kebahagiaan bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk beramal dalam hidup, maka segerakan lakukan amalan kebajikan. Karena orang-orang yang suka menundakan amal saleh itu tanda kelemahan jiwanya. Kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang kuat dalam jasmani dan rohani. Semoga dengannya kita bisa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Debur ombak tidak akan berakhir walaupun angin tidak mengiringinya. Semoga kerinduan kita kepada Allah juga tidak berhenti. Kalau kita lihat di lautan karang yang begitu tahan dan kokoh, dihempas gelombang. Semoga jiwa kita juga kokoh sekokohnya karang ketika dihantam oleh berbagai ujian dan fitnah dalam hidup. Karang tidak akan bergerak. Begitu juga mercusuar yang berdiri di atas pantai. Dia menentukan arah, menunjukkan arah setiap orang.
Dia dibangun yang kuat dan dia tidak akan pernah goyah. Dia tetap menunjukkan arah meskipun ketika berada dalam kegelapan. Justru begitulah kita. Seperti mencusuar, tegak berdiri seperti karang. Tidak peduli bagaimanapun gelombang yang akan menghantamnya, namun dia tetap semangat dalam menghadapi hidup dan tetap semangat menghadapi ujian, namun dia tetap memberi manfaat. Seperti ombak yang memberi manfaat. Terkadang dia mengantarkan ikan-ikan, terkadang dia mengantarkan nelayan ke lautan yang apabila tidak ada angin dia bisa bermain dengan gelombang. Sungguh manusia hidup dengan ujiannya seperti orang yang bermain gelombang. Para selancar ketika mereka sudah pandai berenang lalu belajar selancar, dia bermain gelombang. Semakin ahli selancar, semakin ahli dia bermain gelombang, makin gelombang itu makin nikmat. Begitulah kesabaran setiap orang. Apabila dia sabar seperti orang bermain selancar, semakin kuat kesabarannya, dia menghadapi ujian semakin nikmat rasanya. Karena setiap ujian meningkatkan iman seseorang. Semoga kita bisa menambah keimanan kita, meningkatkan keimanan kita ketika kita menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.